Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Dalam kesempatan ini, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Grace Christina Lasmida Sritonga dengan NIM 2205091096. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desmond Gunadi Siagian, SSI MM, selaku dosen pembimbing saya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil laporan magang saya berjudul Peran Bagian Layanan Pelanggan dalam Penanganan Keluhan Pelanggan di PT PLN Persero Muhammadiyah. Selama magang di PT PLN Persero Muhammadiyah yang di Jalan Kuning Raya, Arkadia, Kecamatan Medan Arkadia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaksanaan magang dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 27 Maret 2025. Adapun latar belakang, magang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam pendidikan, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja dan nyata yang relevan dengan bidang studi yang sudah ditempuh. Dengan latar belakang tersebut, saya sebagai salah satu mahasiswa D3 lulus studi administrasi bisnis di Politeknik Negeri Medan juga mendapat kesempatan untuk memperdalam dan pengalaman selama saya menjalankan magang di PT PLN Muhammadiyah, salah satu badan usaha milik negara. Adapun tujuan magang bagi mahasiswa untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi dunia kerja setelah lulus, memberikan pengalaman praktis yang menghubungkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun manfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi, satu, mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi, manajemen waktu, penyelesaian masalah, dan kerja tim. Yang kedua, ada pengetahuan kebutuhan lapangan kerja sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri sendiri untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada manfaat bagi Politeknik Negeri Medan. Satu, terjadinya hubungan kerjasama Politeknik Negeri Medan yang lebih erat dengan instansi. Yang kedua, menumbuhkan citra positif PT PLN Persero Muhammadiyah yang bersangkutan sehingga dapat memberikan respon yang baik untuk para alumni Politeknik Negeri Medan. Yang terakhir ada manfaat bagi instansi tempat magang. Satu, mahasiswa magang membantu mengerjakan tugas atau proyek yang membutuhkan tambahan tenaga kerja tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan masukan baik berupa saran maupun gagasan dari mahasiswa atau dosen pembimbing. Adapun visi misi dan moto perusahaan di PT PLN Persero. Visi PT PLN Persero menjadi perusahaan listrik yang terbuka se Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misinya menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan memegang saham. Yang kedua, menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Adapun moto PT PLN Persero, listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ini ada struktur organisasi PT PLN Persero Muhammadiyah. Yang utama adalah manajer keuangan Muhammadiyah, Bapak Deddy Ashanti Bangun, dan pegawainya bagian officer kerja ada Bapak Agus Taufik, Ibu Herlin Fauzia, Ibu Dina Oktaviana Mudadili. Selanjutnya ada tim leader teknik Bapak Deddy Noviandi dan dengan stafnya Bapak Ahmad Hussein. Selanjutnya ada bagian tim leader pelayanan pelanggan ada Ibu Rini Gustriani. Selanjutnya ada bagian tim leader transaksi energi Bapak Eko Gunawan dengan staf Bapak Septian Prasyana. Selanjutnya ada tim leader K3L ada Ibu Safira Salma Ramadhani. Bidang yang diamati selama melakukan magang di PT PLN Muhammadiyah adalah peran pelayanan pelanggan pada PT PLN Muhammadiyah. Adapun tugas bagian pelayanan pelanggan di PT PLN Muhammadiyah yaitu menangani pengaduan dan keluhan tentang tagihan listrik pelanggan. Selama melakukan magang di PT PLN Muhammadiyah, adapun tugas saya satu, menyusun berkas file atau arsip induk pelangganan, yang dimana saya menyusun dokumen pelanggan sesuai dengan arsip abjad dan disusun sesuai dengan draft-draftnya. Yang kedua ada menangani keluhan pelanggan pada aplikasi Champion Mobile. Di sini saya memegang satu akun yaitu akun manajer, yang dimana saya menerima keluhan pelanggan dan saya meneruskan kepada
bagiannya masing-masing. Yang ketiga ada mereka pelaksanaan Invest Excel, di mana saya memasuki foto para pegawai dealer dan memasukkan ke Excel foto yang sudah dibagikan pegawai dealer, yaitu surat pembayaran listrik, tagihan listrik. Yang terakhir ada melakukan pelanggan perihal pemutusan penyambungan, yang dimana pelanggan yang telah membayar listrik, saya sebagai magang di situ tugas menelpon pelanggan dan memberi arahan bagaimana cara menghidupkan listrik yang sudah dibayar. Pembahasan 1. Pengertian pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah aktivitas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen sebagai kegiatan tambahan dari produk utama yang bertujuan untuk memberikan nilai tambahan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada peran pelanggan. 1. Menjaga reputasi perusahaan di media sosial dan platform publik. Dalam era digital, tim layanan pelanggan juga berperan merespon komentar atau ulasan online. Yang kedua, membantu adaptasi pelanggan terhadap produk atau layanan baru. Yang ketiga, mengurangi potensi kehilangan pelanggan. Yang keempat, sebagai sumber keunggulan kompetitif. Adapun tujuan dan manfaat pelayanan pelanggan. Tujuan pelayanan pelanggan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, memastikan pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diterima. Selanjutnya ada membangun hubungan jangka panjang, menciptakan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya, mengatasi dan menyelesaikan masalah pelanggan, menangani keluhan atau kendala yang juga cepat. Yang selanjutnya ada manfaat pelayanan pelanggan, peningkatan loyalitas pelanggan, keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Yang terakhir ada feedback yang berguna untuk perbaikan produk atau pelayanan. Selanjutnya ada penanganan keluhan. Ada 4 aspek penanganan keluhan. 1. Kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang kedua, kewajaran atau keadilan dalam menyelesaikan permasalahan atau keluhan. Yang ketiga, empati terhadap pelanggan yang marah. Yang terakhir, ada kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam penanganan keluhan. 1. Kurangnya kejelasan dalam proses penanganan. 2. Lambatnya respon terhadap keluhan. Yang ketiga, tidak lanjut atau berbalik yang jelas. Terakhir, sumber daya yang terbatas. Adapun solusi dari saya untuk menangani permasalahan dalam penanganan keluhan pelanggan. 1. Menambah pelatih sumber daya dan bahan bantu yang dibutuhkan untuk menangani keluhan secara efisien. Misalnya menambah staf atau memanfaatkan perangkat lunak untuk mempermudah pencatatan dan pelacakan. Kedua, selalu memastikan bahwa kedua pelanggan ditanggapi sesegera mungkin dan memberitahu tahu mereka bahwa pulang mereka telah diterima dan sedang diproses. Yang ketiga, ada mendengarkan dan penuh perhatian dan menunjukkan empati kita terhadap pelanggan. Namun kesimpulan dari saya, pelayanan pelanggan merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan penanganan keluhan dilakukan secara efektif dan efisien. Pelayanan ini didukung oleh sistem teknologi seperti aplikasi Champion Mobile yang mudah proses komunikasi, pencatatan, dan penanganan keluhan. Dengan adanya sistem ini, proses penanganan masalah menjadi lebih transparan dan terpantau, sehingga pelanggan merasa lebih percaya dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sekian dari pemaparan hasil laporan saya. Oke, terima kasih saudari Grace Christina Lasmaida Silitoma, mahasiswa administrasi bisnis jurusan administrasi niaga. Oke, coba kembali ke kesimpulan kesaran tadi ya. Nah, jadi ini sedikit kritik untuk PowerPoint Anda ini, PPT presentasi ini. Jadi namanya juga PPT, membuat PowerPoint, ya kan? Nah, kita itu lebih banyak kepada poin-poin, bukan Anda copy semua laporan magang ke dalam bahan presentasi Anda ini, gitu ya. Juga di halaman-halaman sebelumnya itu banyak sekali dia yang terlalu panjang penjelasannya, gitu. Seharusnya Anda menjelaskannya dengan sendiri saja, gitu ya, tanpa harus membuatnya semua dalam presentasi. Oke, jadi nanti harus ada perbaikan ketika Anda seminar tugas akhir, ya. Jangan lagi seperti ini modelnya. Nah, satu pertanyaan dari saya terkait kegiatan magang Anda ini, sejauh mana penerapan ilmu administrasi bisnis
yang sudah Anda dapatkan di Politeknik Negeri Medan di perusahaan PT PLN Persero WLP Petia ini? Jadi selama belajar di Politeknik Negeri Medan jurusan AD, jadi kemarin ada mata kuliah tentang arsip, yang dimana kami menyusun arsip sesuai dengan abjad dan yang lain. Dan di PT PLN Petia ini saya juga bekerja menyusun arsip, yang dimana selama di bangku kuliah saya menerapkan ke PT PLN Petia ini, Pak. Itu hanya itu saja kan mata kuliah yang ada dampaknya ketika Anda magang, atau ada mata kuliah yang lain lagi kira-kira? Itu saja. Oke, terima kasih Saudari Grace Christina.